Secara resmi, Indonesia telah bergabung dalam pasukan internasional untuk misi di Gaza, Palestina. Bahkan Indonesia didapuk menjadi wakil komandan kontingen pasukan tersebut. Namun demikian, tantangan International Stabilization Force ini sangat tidak mudah. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police, Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Pernyataan Jenderal Bintang 2 dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat ini memastikan bergabungnya Indonesia dalam International Stabilization Force atau Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, Palestina. Bahkan, Jenderal Indonesia nantinya akan menempati posisi sebagai wakil komandan. ISF ini nantinya akan berkekuatan 20.000 personel militer dan 12.000 polisi. Indonesia berkomitmen mengirim setidaknya 8.000 personel TNI. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Sebanyak 20.000 pasukan ISF tersebut nantinya akan dipecah ke dalam 5 sektor. Tiap sektor nantinya diisi oleh 1 brigade pasukan ISF, atau sekitar 4 hingga 5.000 personel pasukan. Pasukan Indonesia rencananya akan berada di sektor Rafah yang merupakan perbatasan dengan Mesir. Tugas dari ISF ini adalah menjamin stabilisasi di Gaza, yaitu melalui pengawasan gencatan senjata, keamanan perbatasan, dan patroli sektoral. ISF juga bertugas melakukan demilitarisasi, yaitu pelucutan senjata, infrastruktur militer, terowongan, dan fasilitas produksi. Disinilah letak tantangan utama dari tugas ISF. Stabilisasi ada beberapa tingkat. Yang pertama, tidak menginginkan ada organisasi Hamas di situ. Jadi siapanya dulu, ya organisasi Hamas tidak boleh lagi ada bergerak di Gaza. Terus tidak boleh ada senjata, ya karena itu harus disarming. Nah kalau senjata ya pasti pemilikannya cenderung kepada Hamas. Yang ketiga, melakukan normalisasi infrastruktur di Gaza. Normalisasi infrastruktur di Gaza ya artinya fasilitas-fasilitas yang ada di Gaza itu tidak boleh lagi bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tempur Gaza ya di berikutnya. Nah, infrastruktur yang paling tidak bisa diatasi oleh pasukan Israel selama puluhan tahun adalah 350 km terowongan dari Rafah sampai ke Gaza Utara gitu ya. Secara hukum, pengerahan pasukan Indonesia ke luar negeri memang tidak melanggar konstitusi. Namun demikian, pengerahan pasukan di luar mandat PBB berpotensi melanggar politik luar negeri bebas aktif. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya boleh nggak di luar itu, di luar mandat PBB dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya di luar itu berarti kita tidak menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, karena dari Kemlu mengatakan bahwa pedoman ini untuk menjaga kita tetap pada politik luar negeri bebas aktif, tetap pada ketentuan dalam hukum internasional, merujuk pada ketentuan hukum internasional, dan yang terakhir adalah tetap menjaga piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengerahan pasukan di luar mandat PBB juga mengharuskan pembuatan aturan pelibatan yang baru, seperti bagaimana dan kapan pasukan ISF bisa menggunakan kekuatan untuk mempertahankan diri atau menyerang. Saya rasa istana itu harus segera ya membuat joint task force gitu yang isinya Kemlu sebagai penjuru, lalu kemudian Kemlunya menetapkan ini pakem kita apa, lalu dari pakem yang ada Kemhan memerintahkan Mabes TNI untuk menawarkan rule of engagement ya, yang akan dijalankan oleh kontingen ISF kita ke ISF. ISF-nya harus berbicara dengan executive board
ya supaya kita mendapatkan rule of engagement sesuai dengan pakem yang diarahkan oleh kebijakan luar negeri kita. Sejauh ini memang belum ada detail pasti mengenai tugas dan wewenang pasukan Indonesia di ISF. Namun demikian, harus dipastikan setiap personel yang bertugas memiliki pedoman yang lengkap dan dipahami agar tidak terjadi salah langkah dalam menjalani tugas yang dipastikan sangat rumit. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.